terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, di tengah tingginya angka perceraian, jumlah pernikahan di Indonesia justru makin lama semakin turun. Ekonomi yang belum mapan hingga perempuan yang semakin mandiri menjadi alasan di balik terjun payungnya angka pernikahan di tanah air. Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang Pengadilan Agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih, apalagi kayak generasi-generasi saya, itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya, kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat. Hal ini termasuk dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah.
Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Ramdhani menjelaskan bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdhani menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi dan Antara menilai penerapan redenominasi rupiah kedepannya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, usul itu telah melalui kajian yang mendalam. CEO dan Antara Doni Oskaria menyatakan tidak khawatir terhadap dampak kebijakan Kemenkyu dalam menerapkan redenominasi rupiah. Doni yakin bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, Doni mengatakan redenominasi ke depannya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia karena telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Rupiah mau dipangkas nolnya. Tujuannya biar ringkas urusannya. Tapi benarkah nilai tidak ikut terkikis atau justru malah rakyat makin skeptis? Dan kita akan bahas dalam informasinya ekonomi senior Universitas Paramadina Wijaryanto Samirin yang dipandu oleh rekan Yudi Handloyo dalam program Sindo Prime berikut ini. Rp1.000 jadi Rp1. Berarti kalau saya mau beli HP mahal 20 juta gitu Pak ya, saya tinggal nyiapin uang 20.000 saja ya Pak Wijaya? Iya, jadi nolnya berkurang di uang yang masih dipunya dan di nol label pada handphone tersebut. Oh. Jadi sebenarnya tidak ada dampak apapun, hanya terlihat lebih sederhana saja. Itu nggak jadi ini Pak, ilusi seolah-olah harganya murah gitu Pak, nggak gitu Pak? Ya, makanya perlu proses edukasi kepada dunia usaha dan kepada publik. Ada banyak negara yang sudah melaksanakan redenominasi nilai mata uang, dan mereka ada contoh-contoh sukses, ada contoh yang gagal. Nah, dalam konteks ini kita harus belajar kepada contoh-contoh sukses apa yang mereka lakukan gitu. Kalau mereka bisa melakukan itu, ya kita juga pasti bisa. Contoh suksesnya itu berarti seperti apa Pak? Dampaknya terhadap ekonomi di negaranya Pak? Jadi pertama ya, redenominasi ini merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tahun 2010 sebenarnya BI sudah mengusulkan ide ini, tetapi ditunda karena waktu itu belum dilihat sebagai suatu prioritas. Tetapi semakin lama kebutuhan untuk melakukan redenominasi itu semakin perlu. Kenapa? Karena ada kemungkinan jumlah nol dalam mata uang kita itu makin lama makin banyak. Dan ketika terlalu banyak nol, reputasi mata uang itu akan rendah.
dunia menyebutnya sebagai junk currency atau garbage currency. Currency yang nolnya terlalu banyak itu. Kemudian juga manfaat praktisnya tadi sudah kita diskusikan. Sekarang ini repot sekali karena kalau kita mau beli sesuatu, kita mau beli kopi, mau beli ini di Bapanama itu nolnya banyak sekali. Mau beli produk nolnya banyak sekali. Belum lagi kalau kita membaca laporan keuangan, membaca APBN itu nolnya banyak sekali. Kita sebagai financial analyst bikin financial model Excel gitu ya, akan rumit kalau pakai rupiah. Kenapa? Nolnya banyak sekali. Ketika diredenominasi kehilangan 3 nol, maka semua itu akan menjadi lebih mudah, lebih praktis. Sama saja kalau kita melakukan analisis menggunakan US dollar gitu. Jadi ada manfaat reputasi dan manfaat kepraktisan yang luar biasa. Yang ini menurut saya layak untuk kita pikirkan dan kita jalani. Itu bukan terdampak karena nilai dolar kita yang semakin ini Pak ya, membuat nilai nominal rupiah kita makin banyak angka nolnya gitu. Itu kalau misalnya dikurangin itu nggak terpengaruh Pak dengan hal itu Pak? Tidak, tetapi yang jelas ada banyak negara yang melakukan redenominasi. Mungkin sudah lebih dari 30 atau 40. Kebanyakan ini adalah negara-negara yang inflasinya relatif tinggi. Nilai tukar mata uangnya terus-menerus melemah terhadap mata uang dunia. Tidak hanya Indonesia, Jerman pun pernah melakukan itu. Kemudian Australia, New Zealand, banyak negara pernah melakukan itu. Dan menurut saya, kenapa BI sekarang mengangkat lagi isu ini? Karena BI melihat urgensi untuk melakukan redenominasi makin kuat. Walaupun saya sepakat dengan statement BI, yang penting kita siapkan platform regulasi